Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Agustina dengan NIM 0102128123284045 pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi kelas A Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam aliran Keynesian dalam sejarah pemikiran ekonomi, serta mengaitkannya dengan studi kasus krisis moneter Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Di mana sumber utama yang saya gunakan adalah buku Sejarah Pemikiran Ekonomi karya Dr. Muhammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Media Sains Indonesia. Buku ini menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi secara sistematis, termasuk lahirnya aliran Keynesian sebagai respon terhadap kegagalan pasar. Selain itu, saya akan menggunakan jurnal Zaki, Ahmad Ryan dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Analisis Dampak Krisis Moneter pada 1998 terhadap perekonomian Indonesia. Pemikiran Keynesian berawal dari John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 melalui karyanya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam kondisi full employment. Dalam kondisi tertentu seperti krisis moneter, ekonomi bisa mengalami penurunan aktivitas yang berkepanjangan karena lemahnya permintaan agregat. Artinya, ketika konsumsi dan investasi menurun, maka produksi juga ikut menurun, sehingga pengangguran meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pasar tidak mampu memperbaiki diri sendiri sehingga diperlukan intervensi yang dari pemerintah. Baik, pada bagian ini saya akan membahas beberapa tokoh penting dalam aliran Keynesian yang juga dijelaskan dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi oleh Hasan dan tim pada tahun 2020. Secara umum, tokoh-tokoh ini berperan dalam mengembangkan, menyempurnakan, dan menyebarluaskan pemikiran John Maynard Keynes, terutama dalam konsep ekonomi makro Indonesia. Tokoh pertama ada Alvin Hansen, 1887 sampai 1975. Alvin Hansen ini dikenal sebagai ekonom yang berperan besar dalam menyebarkan pemikiran Keynes di Amerika Serikat, khususnya setelah terjadinya depresi besar pada tahun 1930-an. Secara akademis, Hansen mengembangkan konsep yang dikenal sebagai secular stagnation atau stagnasi sekuler. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, perekonomian dapat mengalami pertumbuhan yang lambat karena lemahnya faktor pendorong investasi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti menurunnya pertumbuhan penduduk, terbatasnya inovasi, serta berkurangnya peluang ekspansi ekonomi. Dalam perspektif Keynesian, kondisi stagnasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mendorong pertumbuhan secara optimal. Oleh karena itu, Hansen menekankan pentingnya intervensi pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat. Kalau kita kaitkan dengan kondisi krisis seperti krisis 1998, pemikiran Hansen ini relevan karena pada saat itu aktivitas ekonomi melemah dan sektor swasta tidak cukup kuat untuk memulihkan kondisi ekonomi. Yang kedua ada John Hicks 1904 sampai 1989. John Hicks merupakan ekonom yang memberikan kontribusi sangat penting dalam mengembangkan teori Keynes menjadi lebih sistematis dan mudah dianalisis. Pada tahun 1937, Hicks menulis artikel berjudul Mr. Keynes and the Classic, di mana ia memperkenalkan model IS dan LM. Secara teoritis, model ini menjelaskan keseimbangan ekonomi makro melalui dua pasar utama, yaitu pasar barang dan pasar uang. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar barang, yaitu ketika investasi sama dengan tabungan. Sedangkan kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang, yaitu ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM menunjukkan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Yang menarik dari sini adalah model Hicks ini sangat membantu kita untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi bekerja. Misalnya dalam konteks krisis, ketika investasi menurun akibat ketidakpastian, maka kurva IS akan bergeser ke kiri, dan pergeseran ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat suku bunga pendapatan nasional menjadi lebih rendah. Artinya, aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Secara akademis, ini menunjukkan bahwa penurunan investasi memiliki dampak langsung terhadap output, dan inilah yang terjadi dalam banyak krisis ekonomi termasuk krisis 1998. Tokoh berikutnya adalah Paul Samuelson
1915 sampai tahun 2019. Samuelson dikenal sebagai ekonom yang berhasil mengembangkan dan mempopulerkan teori Keynes melalui pendekatan yang lebih modern dan matematis. Pada tahun 1948, ia menerbitkan buku ekonomik yang menjadi salah satu buku teks ekonomi paling berpengaruh di dunia. Salah satu kontribusi penting Samuelson adalah konsep multiplier effect. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena adanya proses konsumsi berulang. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka pendapat masyarakat menjadi meningkat. Peningkatan pendapatan ini kemudian digunakan untuk konsumsi yang pada akhirnya menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Dalam perspektif Keynesian, konsep ini menjadi dasar penting bagi kebijakan stimulus ekonomi selama dalam kondisi resesi. Selanjutnya adalah Simon Kuznets 1901 sampai 1985. Simon Kuznets dikenal sebagai tokoh yang menggambarkan konsep pengukuran pendapatan nasional, khususnya Gross Domestic Product atau GDP. Kontribusi Kuznets sangat penting dalam ekonomi karena memungkinkan kita untuk mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi secara kuantitatif. Dalam konteks Keynesian, pada GDP digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Sebagai contoh, dalam krisis ekonomi, penurunan GDP menunjukkan bahwa terjadi kontraksi dalam aktivitas ekonomi. Dalam kasus Indonesia tahun 1998, penurunan GDP sangat tajam menjadi indikator bahwa perekonomian mengalami krisis yang serius. Tokoh terakhir adalah Wassily Leontief 1906 sampai 1999. Leontief mengembangkan model input-output yang menjelaskan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Secara akademis, model ini menunjukkan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem yang saling terhubung, di mana output dari satu sektor menjadi input bagi sektor lainnya. Artinya, jika terjadi gangguan pada satu sektor, maka dampaknya akan menyebar ke sektor lain. Dalam perspektif Keynesian ini menjelaskan bagaimana penurunan permintaan ini satu sektor dapat menimbulkan efek berantai yang memperdalam krisis ekonomi. Dalam konteks krisis 1998, gangguan di sektor keuangan tidak hanya berdampak pada perbankan, tetapi juga menyebar ke sektor industri dan tenaga kerja. Dari pembahasan tokoh-tokoh tersebut dapat kita lihat bahwa pemikiran Keynesian itu tidak hanya dikembangkan oleh satu tokoh, tetapi merupakan hasil kontribusi berbagai ekonom yang saling melengkapi. Secara keseluruhan, tokoh-tokoh ini menekankan bahwa kondisi tertentu, terutama krisis perekonomian, tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada bagian ini, saya akan membahas studi kasus yang digunakan, yaitu krisis moneter Indonesia tahun 1997 sampai 1998 berdasarkan jurnal oleh Zaki dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Dampak Krisis Moneter tahun 1958 terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi secara kronologis, krisis ini muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang dimulai dari Thailand pada tahun 1957, kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, krisis ini dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi yang relatif lemah, terutama tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam bentuk valuta asing serta lemahnya sistem perbankan. Jadi ketika nilai rupiah mulai mengalami tekanan dan terus melemah, perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam dolar mengalami peningkatan beban yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan bagaimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga mengalami kebangkrutan. Dampak dari kondisi tersebut kemudian merambat ke sektor perbankan. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas karena meningkatnya kredit macet serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Dalam situasi ini terjadi penarikan dana secara besar-besaran yang semakin memperburuk kondisi keuangan perbankan. Dari sisi lain, depresiasi nilai tukar juga menyebabkan harga barang, terutama barang impor, meningkat secara drastis. Hal ini mendorong terjadinya inflasi yang sangat tinggi sehingga daya beli masyarakat itu menjadi turun. Penurunan daya beli ini kemudian berdampak langsung pada konsumsi masyarakat yang semakin melemah. Dalam waktu yang sama, investasi juga mengalami penurunan akibat tingginya ketidakpastian ekonomi. Akibatnya terjadi penurunan aktivitas produksi secara keseluruhan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 yang mencapai sekitar minus 13%. Jadi angka ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami kontraksi yang sangat dalam. Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi jika kita analisis menggunakan pendekatan Keynesian, khususnya model IS dan LM yang dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1970
maka kondisi krisis ini dapat dijelaskan sebagai akibat dari penurunan investasi dan konsumsi secara signifikan. Dalam model IS dan LM, penurunan investasi akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa setiap tingkat suku bunga, tingkat pendapatan nasional menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Secara sederhana, ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Pergeseran kurva IS ke kiri ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami kontraksi akibat menurunnya investasi dalam konsumsi selama krisis. Akibat dari pergeseran tersebut, titik keseimbangan ekonomi juga berpindah ke tingkat output yang lebih rendah, yang berarti terjadi penurunan produksi dan peningkatan pengangguran. Dalam kondisi seperti ini, sesuai dengan pandangan Keynesian, mekanisme pasar tidak cukup untuk memulihkan ekonomi secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah baik dalam kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran maupun kebijakan moneter untuk menstabilkan sektor keuangan. Jadi dari studi kasus ini dapat kita lihat bahwa krisis moneter Indonesia tahun 1998 merupakan contoh nyata bagaimana penurunan permintaan dalam perekonomian dapat menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Hal ini sekaligus memperkuat relevansi teori Keynesian yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam kondisi krisis. Jadi sebagai penutupnya, krisis moneter 1998 menunjukkan bahwa penurunan investasi dan konsumsi dapat menyebabkan kontraksi ekonomi yang serius. Dalam perspektif Keynesian, kondisi ini menegaskan bahwa peran pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian, terutama saat pasar tidak mampu pulih secara otomatis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.